Halo, selamat datang. Nikmati kontennya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Lukas terduduk di sofa ruang tamu, kedua tangannya tertangkup dengan siku bertumpu pada lutut. Matanya terpaku ke lantai. Hanya sesekali terangkat untuk mengamati Vivian yang mondar-mandir dengan gelisah, memutar-mutar cincin kawin di jarinya seolah bobot cincin itu jauh lebih berat dari yang seharusnya. Ruangan itu sunyi, namun segala sesuatu di dalam diri Lukas menjerit. Wanita yang beberapa tahun lalu ia sebut sebagai pelabuhan amannya, kini terasa seperti orang asing yang berbagi atap yang sama. Dan bahkan dalam keheningan itu, beban dari semua yang tak terucap memenuhi rumah, membuat udara terasa berat dan menyesakan. Mereka telah menikah selama 5 tahun, tetapi kisah mereka telah terjalin selama 7 tahun. 7 tahun yang bagi Lukas adalah fondasi dari semua yang ia yakini tentang cinta, kebersamaan, dan tujuan hidup. Saat ia bertemu Vivian di sebuah pesta sederhana tanpa ekspektasi besar, dunia seakan berhenti sejenak. Vivian sedang bersandar di dekat panggangan, tertawa lepas bersama teman-temannya sambil memegang sekaleng soda. Ia tidak berusaha mencari perhatian, tapi ia berhasil mendapatkannya. Ia memiliki pembawaan yang ringan dan santai, seolah ia membawa semacam kebebasan yang hanya bisa dipura-purakan oleh orang lain. Ia adalah tipe orang yang bisa menguasai ruangan tanpa perlu berusaha, dan pancaran alami itulah yang memikat Lukas sejak pandangan pertama. Percakapan mereka mengalir seolah mereka adalah teman lama. Mereka membicarakan segalanya, musik, karier, mimpi, bahkan ketakutan. Vivian, dengan selera humornya yang tajam dan kejujurannya yang melucuti, berhasil memesona Lukas. Hingga saat itu, ia tak pernah benar-benar percaya pada cinta pada pandangan pertama, tetapi dalam beberapa minggu, ia benar-benar terpikat olehnya. Setiap hari bersama Vivian terasa seperti menemukan lapisan baru dari dunia. Vivian membuatnya tertawa, berpikir, bertanya, dan merencanakan. Tak lama, mereka menjadi tak terpisahkan. Mereka pindah untuk tinggal bersama bahkan sebelum tahun pertama pacaran mereka usai. Bagi banyak orang, itu terlihat terburu-buru. Bagi mereka, itu terasa tak terelakkan. Pada awalnya, semuanya terasa begitu pas dan sempurna. Mereka berbagi ranjang yang sama, rencana yang sama, bahkan kata sandi layanan streaming mereka. Mereka menonton serial di bawah selimut yang sama, memasak bersama di hari Minggu, dan memimpikan masa depan di mana mereka akan melihat anak-anak mereka berlarian di halaman sambil bergandengan tangan. Vivian berbicara tentang memulai bisnis kecil yang menggabungkan hasratnya pada desain dan memasak. Lukas, di sisi lain, ingin meniti karier di perusahaannya agar bisa memberikan stabilitas bagi mereka berdua. Mereka saling mengagumi dan mendukung seperti sebuah tim yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup. Setidaknya, itulah yang Lukas pikirkan. Lamaran itu datang tiba-tiba, bukan di Paris atau di pantai saat matahari terbenam. Itu terjadi pada Sabtu pagi di rumah, saat mereka sedang menikmati panekuk dan menertawakan video konyol di internet. Lukas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku hoodie-nya, dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku ingin tertawa seperti ini bersamamu, setiap hari, seumur hidupku." Vivian menangis, tertawa, dan berkata ya. Dan Lukas benar-benar percaya bahwa itu adalah awal dari selamanya. Beberapa bulan berikutnya dipenuhi dengan kegembiraan merencanakan pernikahan, memilih lokasi, daftar tamu, dan undangan yang dipersonalisasi. Vivian menyelaminya dengan penuh semangat, dan Lukas merasa ini adalah konfirmasi bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Namun, justru pada saat perayaan itulah, retakan-retakan mulai muncul, cukup kecil, sehingga Lukas tidak terlalu khawatir, tetapi cukup besar untuk meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Vivian, yang tadinya bisa menghabiskan waktu berjam-jam meneliti ide dekorasi, tiba-tiba kehilangan minat. Ia berhenti mengirimkan referensi, mengabaikan pesan dari perencana pernikahan, dan terus menunda keputusan dengan alasan-alasan yang tidak jelas.
Ini terlalu banyak pekerjaan, katanya. Aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Lukas mempercayainya. Ia tidak ingin menekannya, apalagi meragukan perasaan mereka. Ia lebih memilih untuk mencari-cari pembenaran. Ia berpikir bahwa stres kehidupan dewasa menguras tenaga mereka berdua, dan itu adalah hal yang normal. Namun jauh di lubuk hati, itu tidak normal. Alih-alih membicarakan apa yang sedang terjadi, Lukas tetap diam, berharap segalanya akan kembali seperti semula. Dan Vivian, di pihaknya, tampak semakin jauh, seperti seseorang yang mengamati kehidupan dari balik jendela toko tanpa benar-benar ingin menyentuhnya. Obrolan larut malam berubah menjadi kata-kata acak di antara kuapan. Tawa semakin berkurang. Hubungan intim menjadi jarang, mekanis, hampir seperti sebuah kewajiban. Dan bahkan saat itu, Lukas terus meyakini bahwa ini hanyalah sebuah fase, bahwa setiap pasangan pasti mengalaminya. Ia teringat nasihat yang didengarnya saat tumbuh dewasa. Klise-klise tentang cinta bukanlah sesuatu yang konstan, melainkan pilihan setiap hari. Maka, ia memilih setiap hari. Ia memilih untuk mencintai Vivian, bahkan ketika wanita itu tampaknya tidak membalasnya. Ia memilih untuk berjuang demi apa yang telah mereka bangun. Ia memilih untuk percaya bahwa yang terbaik masih akan datang. Tapi kenyataannya, tanpa disadari, Lukas sedang berusaha menghidupkan kembali sesuatu yang sebenarnya sudah sekarat, dan ia melakukannya sendirian. Ia mulai memperhatikan bahwa Vivian menghabiskan lebih banyak waktu dengan ponselnya, tetapi ia tidak terlalu memedulikannya. Lagi pula, siapa yang tidak begitu di zaman sekarang? Terkadang Vivian tersenyum pada layar ponselnya, lalu cepat-cepat berpaling agar Lukas tidak melihat. Di lain waktu, ia pamit untuk mengurus sesuatu sebentar dan kembali berjam-jam kemudian dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Tapi Lukas, yang bergantung pada penyangkalan, lebih suka berpikir itu hanyalah kehidupan mereka yang sibuk, bukan pilihan sengaja untuk menjauh. Karena menerima kemungkinan kedua berarti mengakui bahwa pernikahan mereka berada di ujung tanduk, dan ia belum siap untuk itu. Yang paling menyakiti Lukas bukanlah kemungkinan ia diselingkuhi, tetapi fakta bahwa, sekeras apapun ia mencoba, ia tidak bisa lagi menjangkau Vivian. Vivian telah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, dan Lukas terus bertanya-tanya, apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? Apakah ia telah gagal sebagai seorang suami? Apakah mungkin ia tidak cukup menarik, hadir, atau dibutuhkan? Keraguan semacam itu menggerogotimu dari dalam sedikit demi sedikit hingga semua yang ada di dirimu mulai runtuh. Ia masih bisa mengingat saat Vivian tersenyum padanya dengan matanya. Saat wanita itu berkata, ia merasa aman dalam pelukannya. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan panjang dan tatapan kosong. Meski begitu, Lukas tetap duduk di sofa itu, mencoba mencari tahu bagaimana cinta yang dulu penuh warna telah berubah menjadi kebiasaan hambar. Dan pada saat itu, menatap wanita yang tampak ragu apakah ia bahkan ingin terus menjadi istrinya, Lukas merasa yakin ada sesuatu yang benar-benar salah. Ia hanya belum tahu seberapa parah sebenarnya. Pada suatu malam yang tampaknya biasa saat berkumpul dengan teman-teman lama, dunia Lukas mulai runtuh. Dan ia tidak tahu bahwa ia akan meninggalkan malam itu dengan luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Rumah Jeremy, salah satu teman tertua mereka, dipenuhi dengan suara riuh, ledakan tawa, dan gelas yang diangkat untuk bersulang demi segalanya dan ketiadaan. Itu adalah jenis pertemuan yang selalu Lukas nikmati, sederhana, tanpa kepura-puraan. Hanya sekelompok orang yang ia sayangi berbicara tentang kehidupan seolah waktu tak ada habisnya. Vivian terlihat cantik malam itu. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, rambutnya tergerai, dan ia tampak lebih ringan dari beberapa waktu terakhir. Lukas bahkan membiarkan dirinya berpikir bahwa mungkin Vivian mulai kembali menjadi dirinya yang dulu. Ia ingin mempercayainya. Setelah makan malam, seseorang mengusulkan permainan tanya-jawab. Permainan konyol yang sama yang telah mereka mainkan sejak kuliah. Setiap orang mengambil secarik kertas dari mangkuk,
membacakan pertanyaan dengan suara keras, lalu menjawab dengan jujur. Orang-orang tertawa mendengar pertanyaan memalukan, cerita lama, dan pengakuan aneh. Suasananya santai. Tak ada yang menyangka satu kalimat akan mengubah arah segalanya. Ketika giliran Vivian, ia menarik secari kertas, membacanya dalam diam, dan tersenyum kecil. Pertanyaannya adalah, jika kamu bisa mengulang kembali satu hubungan di masa lalu, hubungan yang mana dan kenapa? Sejenak, ia membeku. Matanya bertemu dengan mata Lukas, tetapi ia segera membuang muka saat melihatnya. Lalu, dengan tawa gugup seolah tak ingin membocorkan apapun, ia berkata, "Kurasa itu Darren, mantanku waktu kuliah." Kalimat itu menghantam ruangan seperti bom. Tawa ringan dari beberapa orang lenyap dalam hitungan detik. Keheningan canggung menyebar, seolah semua orang menunggu Vivian mengatakan bahwa ia bercanda. Tapi ia tidak melakukannya. Lukas membeku. Ia merasa jantungnya berhenti sejenak. Darren. Nama itu menggema dari kejauhan, namun dengan rasa pahit. Tentu saja ia tahu siapa Darren. Vivian pernah menyebutnya beberapa kali selama bertahun-tahun. Selalu dengan nada sedikit meremehkan atau sebagai contoh dari apa yang tidak ingin ia alami lagi. Dia selingkuh, mempermainkanku. Aku tidak pernah mau orang seperti itu di dekatku, katanya dulu. Dan sekarang, tepat di depan teman-teman mereka, ia mengakui akan mengulang hubungan itu. Hubungan yang itu? Sungguh. Vivian menyadari suasana telah berubah, mungkin lebih cepat dari yang ia duga. Ia mencoba tertawa gugup lalu berkata, "Teman-teman, tenanglah, ini hanya permainan. Jangan dianggap serius. Itu hanya kenangan konyol. Tidak ada artinya." Tapi kata-kata itu sudah terucap, dan sekali terucap, kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Lukas terus menatapnya, tapi kali ini bukan dengan tatapan seseorang yang mencoba mengerti. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja mengetahui bahwa ia telah tidur di samping seseorang yang terus menoleh ke masa lalu. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa lebih sempit dari biasanya. Vivian mencoba mencairkan suasana dengan mengomentari sesuatu yang dikatakan Jeremy saat makan malam, seolah ia bisa memutar ulang malam itu ke titik sebelum semuanya menjadi kacau. Tapi Lukas tidak menanggapi. Ia terus menatap jalan, tangannya mencengkeram kemudi. Keheningan di antara mereka kali ini berbeda, berat, dan padat. Tentu saja Vivian menyadarinya, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin ia pikir lebih baik membiarkannya berlalu. Mungkin ia pikir Lukas akan melupakannya seiring waktu. Tapi ia tidak. Sesampainya di rumah, Lukas mengunci pintu, menggantung kunci, dan berbalik menghadap Vivian. Keheningan akhirnya pecah. "Kenapa engkau mengatakan itu?" Vivian berhenti melepas anting-antingnya. Ia membeku sejenak, seolah sedang memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum mengucapkannya. "Sayang, itu hanya lelucon. Kau tahu kan permainan seperti ini? Orang-orang mengatakan hal-hal acak, tapi kau tidak mengatakan sesuatu yang acak." Potong Lukas, berbicara pelan tapi tegas. "Kau menyebut Darren. Dia, dari semua orang. Kau tahu betapa menyakitkannya itu?" Vivian mendengus, kesal. Ia melipat tangannya dan berkata, "Aku hanya jujur. Itu tidak berarti aku masih punya perasaan padanya. Itu hanya kenangan, nama yang muncul begitu saja di kepalaku. Kau membesar-besarkan masalah ini, seperti biasa." Lukas tertawa, tetapi itu tawa yang getir, hampir seperti desahan seseorang yang akhirnya melihat apa yang selama ini ia hindari. "Membesar-besarkan masalah, seperti biasa," katanya. Tapi tidak. Ia akhirnya melihat siapa wanita itu sebenarnya, dan di ruang tamu itu di bawah cahaya lampu yang keras, ia melihat seseorang yang tidak berpikir dua kali untuk menyakiti orang yang ia klaim cintai. Pada hari-hari berikutnya, Lukas mencoba tetap tenang, tetapi komentar Vivian terus menggema di benaknya. Ia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas rumah tangga, tetapi begitu ada momen hening, bayangan itu kembali. Vivian tertawa, mengakui bahwa ia akan mengulang hubungan dengan seseorang yang berselingkuh darinya, seseorang yang membuatnya menderita, dan ia tidak bisa berhenti bertanya pada dirinya sendiri, kenapa?
Kenapa Vivian masih memikirkannya? Kenapa kenangan itu tidak terkubur seperti yang ia kira? Dan yang terpenting, kenapa Vivian tidak memikirkannya, Lukas? Ketika ditanya tentang cinta yang ingin ia ulangi, ia mulai memperhatikan detail-detail kecil saat-saat Vivian tersenyum pada ponselnya dan cepat-cepat menyembunyikannya. Saat-saat ia bilang akan pergi menemui seorang teman, tetapi pulang dengan aroma parfum pria dan alasan-alasan yang semakin lemah. Seolah permainan konyol itu telah membuka pintu yang coba Vivian tutup, dan sekarang pintu itu terbuka lebar. Lukas tidak bisa tidur nyenyak lagi. Ia berbaring di tempat tidur di samping Vivian tetapi merasa seperti sendirian. Pikiran-pikiran itu mengambil alih malam demi malam. Itulah titik dalam cerita di mana cinta mulai digantikan oleh sesuatu yang bahkan lebih kuat dari rasa sakit, yaitu kepastian bahwa ada sesuatu yang lebih dari semua ini. Sesuatu yang belum ia ketahui, tetapi akan segera ia temukan. Lukas duduk di meja dapur, menatap secangkir kopi yang mulai dingin di antara jari-jarinya. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 2 pagi, tetapi ia bahkan tidak merasakan waktu berlalu. Apartemen itu sunyi, tapi bukan keheningan yang damai. Itu adalah kekosongan yang dipenuhi pertanyaan yang menggema di dalam dirinya seperti bom waktu yang terus berdetak. Ia tidak bisa berhenti memutar ulang malam di rumah Jeremy. Sejak saat itu ia memperhatikan setiap tanda kecil yang dulu ia lewatkan. Perubahan-perubahan kecil dalam perilaku Vivian. Alasan-alasan yang menumpuk seperti batu bata. Membangun dinding tak kasat mata di antara mereka. Dan sekarang, lebih dari sebelumnya, ia butuh jawaban. Vivian belum juga pulang. Apa yang dulu jarang terjadi kini berubah menjadi kebiasaan. Pertama, itu adalah acara keluar sebentar yang berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan. Lalu rencana-rencana yang muncul entah dari mana. Sekarang, ia bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Aku akan pergi dengan teman-teman wanitaku, katanya. Tapi Lukas tidak mempercayainya lagi. Ada yang tidak beres, dan ia tahu mengabaikannya hanya akan memperpanjang rasa sakit. Ia memandang ponselnya di atas meja, ragu sejenak, lalu mengambilnya. Tidak ada pesan dari Vivian. Tidak ada panggilan tak terjawab. Ia tahu seharusnya tidak melakukannya, tetapi jari-jarinya bergerak hampir dengan sendirinya, membuka obrolan dengan Vivian. Pesan terakhir darinya, "Jam berapa kamu pulang?" Dikirim pukul 10.17 malam. Tidak ada balasan. Ketidakhadiran Vivian terasa lebih berat daripada pertengkaran manapun. Itu adalah jenis keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Ia meletakkan ponselnya, mengusap wajah dengan tangannya, dan menghela napas panjang. Ia harus menghadapinya. Ia perlu mendengar dari mulut Vivian sendiri apa yang mulai ia takuti. Namun sebagian dari dirinya masih ingin berpegang pada penjelasan apapun yang bisa merasionalisasi semuanya. Mungkin Vivian hanya sedang kewalahan. Mungkin ia benar-benar membesar-besarkan masalah. Mungkin suara kunci Vivian di pintu memecah lamunannya. Ia mendongak dan melihat Vivian masuk. Sudah lewat pukul 2.30 pagi. Vivian ragu ketika melihatnya, seolah tidak menyangka Lukas masih terjaga. "Apa yang kau lakukan?" Suaranya terdengar biasa, tapi ada nada lain di dalamnya, mungkin rasa bersalah. "Menunggumu," kata Lukas tanpa mengalihkan pandangan. Vivian mengerutkan kening, meletakkan tasnya di atas meja, dan berjalan ke kulkas untuk mengambil sebotol air. Ia menghindari mata Lukas. Ia tahu taktik itu dengan baik. "Lukas, sudah kubilang, aku bersama teman-teman. Kau tahu kan kami bisa lupa waktu kalau sedang bersenang-senang." Kau tidak menjawab pesanku. "Aku tidak melihatnya," katanya terlalu cepat. Lukas tertawa pelan, tanpa humor. "Tidak melihatnya? Itu bohong." Vivian selalu terpaku pada ponselnya. Jika Lukas mengiriminya pesan saat jam kerja, ia akan membalas dalam hitungan menit. Tapi sekarang, dengan mudahnya, ia tidak melihatnya. Ia menyilangkan tangan, bersandar di kursinya. "Kalau begitu katakan padaku, di mana kau sebenarnya?" Kali ini,
Vivian menatapnya. Tapi itu bukan tatapan kaget atau marah. Itu adalah tatapan penuh perhitungan, seolah ia sedang memilih kata-katanya dengan hati-hati. Sudah kubilang, Lukas, aku bersama teman-teman. Ia menggelengkan kepalanya perlahan. Dan jika aku menelepon mereka sekarang, apakah mereka akan membelamu? Keheningan Vivian adalah jawabannya. Ia membuang muka, bibirnya terkatup rapat, dan sejenak, Lukas melihat kilatan keraguan. Itu saja sudah cukup untuk mengonfirmasi apa yang sudah ia duga. Tetap saja, ia perlu mendengarnya. Kau mau aku jujur? Akhirnya Vivian berkata, mengembuskan napas panjang. Lukas merasakan getaran menjalari tulang punggungnya. Ia tidak yakin ia menginginkannya, tapi tidak ada jalan untuk kembali. Ya, aku mau. Vivian mengambil napas dalam-dalam, menatap meja, lalu menatap Lukas, dan berkata, aku butuh ruang. Sejenak, Lukas mengira ia salah dengar. Apa? Aku pikir aku butuh waktu, Lukas, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Rasanya seperti tanah runtuh dari bawah kakinya. Ia merasakan sakit yang dingin di perutnya, seperti ada yang meninjunya. Waktu untuk apa, Vivian? Vivian tetap diam. Matanya menerawang jauh, seolah ia berada di tempat lain bersama orang lain. Saat itulah Lukas mengerti. Kau butuh waktu supaya bisa bertemu Darren? Ia bisa merasakan kepahitan saat mengucapkan nama itu. Ia melihat tubuh Vivian menegang, matanya berkedip lebih cepat. Ia butuh waktu untuk menjawab. Bukan persis seperti itu, tapi memang begitu. Tentu saja, Lukas merasakan amarah membuncah di dadanya, tetapi pada saat yang sama, ketenangan yang aneh menyelimutinya. Seolah hatinya akhirnya mengerti apa yang selama ini ditolak oleh pikirannya. Vivian tidak benar-benar ada di sana lagi. Mungkin ia sudah lama pergi. Kau mau aku menunggu sementara kau mencari tahu apakah aku cukup baik untukmu? Tanyanya, suaranya tegas tetapi syarat dengan rasa sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Vivian membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Karena ia tahu di lubuk hatinya, itulah yang sebenarnya ia minta. Ia menginginkan keamanan pernikahan sambil mengejar hantu dari masa lalunya. Dan yang lebih buruk, ia berharap Lukas akan baik-baik saja dengan itu. Lukas berdiri perlahan. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap sel menolak untuk memproses apa yang sedang terjadi. Ia menatap Vivian untuk terakhir kalinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasakan cinta. Ia merasa iba. Kau sudah membuat keputusanmu, Vivian. Dengan itu, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan bukan hanya percakapan itu, tetapi semua yang pernah ia yakini mereka miliki bersama. Lukas berjalan menyusuri lorong menuju kamar tidur, menyeret beban percakapan terakhir dengan Vivian di setiap langkahnya. Kata-kata Vivian masih terngiang-ngiang di kepalanya, seperti kaset rusak. Aku butuh ruang. Seolah-olah cinta adalah sesuatu yang bisa dijeda. Seolah-olah ia hanyalah sebuah pilihan di rak sementara Vivian memutuskan apakah ia masih menginginkannya. Ia menutup pintu kamar di belakangnya dan bersandar di sana, menghela napas berat. Jantungnya berdebar kencang, tetapi kejernihan yang aneh mulai menyelimuti pikirannya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Vivian telah membuat pilihannya, bahkan jika ia tidak mengatakannya dengan jelas. Keheningannya lebih keras daripada penjelasan manapun. Dan sekarang apa? Apa yang kau lakukan ketika kau menyadari semua yang telah kau bangun runtuh tepat di depan matamu? Ia memandang sekeliling ruangan. Itu adalah tempat yang sama di mana mereka berbagi begitu banyak malam, membisikkan rahasia dalam gelap, membuat rencana untuk masa depan yang kini terasa seperti sebuah kebohongan. Ia masih bisa mencium aroma Vivian di bantal. Bukunya yang belum selesai ada di meja samping tempat tidur. Namun entah kenapa, semuanya terasa berbeda, kurang nyata. Seolah ini bukan lagi rumah yang sama seperti dulu. Lukas duduk di tepi ranjang dan mengusap wajahnya.
Yang paling menghancurkannya bukanlah kemungkinan Vivian selingkuh, atau bahwa wanita itu ingin kembali merajut hubungan dengan Darren. Bukan. Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa dia akan menunggu seandainya Vivian memintanya. Jika Vivian berjanji akan kembali, dia pasti akan menunggunya. Dan pemikiran itu membuatnya muak, karena dia tahu seharusnya dia tidak begitu. Dia tahu tak seorang pun pantas berada di posisi seperti itu. Terdengar langkah kaki Vivian di lorong. Dia ragu sejenak, lalu mengetuk pintu dengan pelan, seolah takut dengan keputusannya sendiri. "Lukas, bisa kita bicara?" Lukas tidak langsung menjawab. Dia terus menatap ke ruang hampa, pikirannya berkecamuk dengan semua hal yang ingin dia katakan. Pada akhirnya, dia hanya menghela napas dan berkata, "Masuklah." Vivian membuka pintu perlahan, seperti memasuki wilayah asing. Wajahnya berbeda sekarang. Lenyap sudah kepercayaan diri yang terpancar beberapa menit lalu. Dia tampak lelah, bingung, bahkan mungkin menyesal. Tapi Lukas tidak tahu apakah dia masih bisa mempercayai ekspresi apapun di wajah istrinya. Vivian berhenti di dekat ujung ranjang, melipat tangannya, menunduk sejenak, lalu menatap Lukas. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu." Lukas tertawa pelan, tawa tanpa humor. "Tapi engkau melakukannya." Vivian memejamkan mata sesaat, mengambil napas dalam-dalam, seolah mencoba menenangkan diri. Aku perlu mencari tahu, apakah keraguan yang kurasakan ini hanya sementara, atau sesuatu yang lebih besar." Lukas mencondongkan tubuh ke depan, siku bertumpu di lututnya, dan menatap Vivian dengan tatapan yang bukan lagi memohon atau marah, melainkan kepasrahan yang pahit. "Kau tidak meragukan apapun, Vivian. Kau hanya ingin melihat apakah Darren masih peduli padamu." Mata Vivian terbelalak, terkejut dengan betapa lugasnya Lukas. "Bukan begitu." "Memang begitu," potong Lukas, suaranya lebih tegas kali ini. "Kalau tidak, kau tidak akan meminta waktu. Kau tidak akan pergi larut malam, mengabaikan pesanku. Kau tidak akan berdiri di sini sekarang, mencoba membenarkan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan." Keheningan menyelimuti mereka, terasa berat dan canggung. Vivian menggigit bibir bawahnya, seolah mencari sesuatu di mata Lukas. Tapi Lukas yang dulu sudah tidak ada lagi di sana. Pria yang akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan pernikahan ini perlahan menghilang tepat di hadapannya. "Aku hanya perlu yakin," bisiknya, lebih seperti pada dirinya sendiri. Lukas berdiri. "Dan aku butuh harga diriku kembali." Vivian mendongak menatapnya, terkejut mendengar jawaban itu. Tapi Lukas sudah selesai. Dia berjalan ke lemari, membukanya, dan mulai mengeluarkan pakaian. Dia menarik sebuah koper, meletakkannya di atas ranjang, dan mulai melipat barang-barangnya secara metodis. Tidak ada ketergesaan atau kemarahan dalam gerakannya. Dia tenang, sangat tenang. Dan itulah bagian yang paling menakutkan. Vivian melangkah mendekat, bingung. "Apa yang kau lakukan?" Lukas tidak menatapnya saat menjawab. "Memberimu waktu yang kau inginkan." Vivian mengerjap, tak mengerti. "Lukas, tunggu. Kau tidak harus pergi. Kita bisa bicarakan ini." Lukas berhenti sejenak, menatapnya, dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa Vivian benar-benar tidak menduga reaksi ini. Wanita itu berpikir, dia akan menunggu, bahwa dia akan tinggal di sana dengan sabar sementara Vivian memutuskan apakah masih menginginkannya atau tidak. Dia menutup resleting kopernya perlahan. "Aku selalu ada di sini, Vivian. Aku selalu memilihmu. Tapi untuk sekali ini, aku memilih diriku sendiri." Vivian membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki ini. Lukas meraih koper, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan melewatinya keluar dari kamar, keluar dari apartemen, keluar dari kehidupan yang pernah mereka bagi bersama.
Hembusan angin dingin menerpa wajah Lukas begitu dia melangkah keluar. Koper di tangannya terasa berat, tapi tidak seberat beban yang akhirnya mulai terangkat dari pundaknya. Dia tidak yakin kemana tujuannya. Hanya tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya di apartemen itu, di pernikahan itu, dalam kisah yang telah dia perjuangkan begitu keras untuk tetap hidup. Dia masuk ke mobilnya dan duduk sejenak, jari-jarinya mencengkeram kemudi, pikirannya berusaha memproses semua yang terjadi begitu cepat. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Namun tidak ada teriakan, tidak ada air mata putus asa, tidak ada permintaan maaf. Vivian tidak mencoba menghentikannya, tidak mengejarnya, tidak memohonnya untuk tinggal. Mungkin, jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin semuanya berakhir seperti ini. Mungkin dia tahu ini adalah akhir yang tak terhindarkan. Lukas menyalakan mobil dan mengemudi tanpa tujuan untuk beberapa saat. Jalanan yang kosong mencerminkan perasaannya di dalam. Sunyi, seolah seseorang telah menekan tombol jeda pada semua hal yang pernah dia yakini sebagai kepastian. Dia berhenti di tempat parkir hotel acak dan masuk tanpa banyak berpikir. Dia menyewa kamar, naik ke atas, menjatuhkan kopernya di lantai, dan berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Dia tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin? Pikirannya adalah badai kenangan, suara, dan pertanyaan tanpa jawaban. Di tengah malam, karena kebiasaan, dia mengambil ponselnya dan membuka percakapannya dengan Vivian. Namanya masih ada di urutan teratas daftar obrolannya. Dia bisa saja mengetik sesuatu, bertanya apakah Vivian baik-baik saja, tapi untuk apa? Apa gunanya? Gengsinya tidak akan membiarkannya kembali, namun hatinya masih sakit karena ingin mengerti. Keesokan harinya, dia menjalani rutinitas seperti biasa seolah tidak ada yang berubah. Dia pergi bekerja, menyibukkan diri, menyelesaikan semua tugas seolah hidupnya tidak sedang hancur berantakan. Tapi dia bisa merasakan perbedaan dalam dirinya. Dia merasakannya dari cara rekan kerja menatapnya, dari cara orang bertanya, "Kau baik-baik saja?" Dan dia hanya akan tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Minggu-minggu berlalu. Proses perceraian dimulai dan semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada penolakan. Vivian menerima segalanya tanpa sepatah kata pun, seolah dia sudah menduganya. Lalu suatu hari, sesuatu terjadi. Lukas sedang minum kopi di sebuah kafe dekat kantor ketika dia mendengar nama yang familiar dari meja di sebelahnya. Darren. Nama itu menyambar telinganya seperti sengatan listrik. Dia menoleh sedikit dan melihat dua pria sedang mengobrol dan tertawa. Salah satu dari mereka berbicara tentang seorang rekan kerja yang kembali bersama mantannya. Wanita itu meninggalkan suaminya untuk kembali padanya. "Bisa engkau bayangkan?" kata salah satu dari mereka. Perut Lukas terasa mulas. Dia tidak ingin mendengarkan, tapi tidak bisa menahannya. Bagian terburuknya, pria itu sudah punya pacar baru. Sepertinya dia hanya ingin membuktikan kalau dia bisa mendapatkannya kembali. Kau tahu, masalah ego. Lukas terdiam. Kopinya menjadi dingin, dan suara di sekitarnya memudar. Dia tidak perlu bertanya siapa yang mereka bicarakan. Dia sudah tahu. Vivian telah membuang segalanya demi Darren, tapi Darren tidak pernah benar-benar menginginkannya kembali. Dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Bukan kebahagiaan atau rasa balas dendam, melainkan kekosongan. Sebuah kesadaran pahit bahwa pada akhirnya, Vivian telah menghancurkan segalanya demi sesuatu yang tidak pernah nyata. Setelah meninggalkan kafe, dia melirik ponselnya. Dia berpikir untuk mengirim pesan, bertanya apakah Vivian baik-baik saja. Tapi setelah sesaat, dia mengunci layarnya dan memasukkannya kembali ke dalam saku. Vivian telah membuat pilihannya. Dan untuk pertama kalinya, Lukas merasa damai dengan keputusannya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan ke kanal ini dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa lain waktu.